untuk Bapak Joko Widodo. Perkenalkan Bapak, nama saya Mai Sumarni, umur saya 14 tahun. Saya tinggal di Kampung Ciseel, Desa Sobang, Kecamatan Sobang. Kalau dari Istana Bapak di Jakarta sana, waktu tempuh ke sini 3 jam. Ciseel merupakan kampung terujung di Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, Banten. Meski katanya ada di Jawa, kampungku jauh dari kata maju. Kampungku terkenal dengan jalannya yang rusak dan sulit untuk dilewati kendaraan roda 4. Jalannya masih berbatu, licin, dan di sampingnya jurang. Apalagi kalau hujan, paling aman jalan kaki, Pak. Saking rusaknya jalan dan karena nggak ada kendaraan roda 4, kalau orang sakit atau mau melahirkan harus digotong 4-6 orang. Kalau mau ke sekolah, kami pun hanya bisa berjalan kaki. Jaraknya dari rumah kira-kira 1,5 kilometer. Sampai sekarang pemerintah tak kunjung membangun SMA di desa. Membuat warga semakin tak tersentuh haknya akan pendidikan. SMA terdekat berjarak 1 jam perjalanan. Meneruskan sekolah berarti mesti keluarkan biaya ekstra. Tak jarang, warga tergoda untuk memilih tawaran kerja saja ke kota. Sebagian besar ke Jakarta. Meskipun kita serba keterbatasan, tapi kita harus tetap semangat dan kita dengan sekolah terus kita bisa mencapai cita-cita kita. Selain merantau, sebagian lain memilih langsung menikah. Pilihan ini dirasa paling aman daripada harus ke Jakarta. Padahal banyak teman-temanku yang belum dewasa kala dinikahkan orang tuanya. Fenomena ini yang menguatkan Pak Ubay, guru SMP di kampung. Mendirikan Taman Baca 2009-an lalu. Namanya Rumah Baca Multatuli. Katanya terinspirasi orang Belanda bernama asli Edward Douwsdekker. Ia menjadi asisten residen di Lebak pada tahun 1856. Keberaniannya membela rakyat tertindas menjadi ruh kami berproses di sini. Dari situlah kami bisa membaca, berkumpul setiap hari bersama teman. Arti Taman Baca juga rumah kedua bagi kita. Sudah 2 bulan terakhir ini Pak Ubay gak ke sekolah. Selama Pak Ubay gak ke sini, aku yang bertanggung jawab di Taman Baca. Dan aku juga yang mengurus. Kami bersyukur ada Taman Baca di kampung. Keberadaannya bukan jadi jawaban atas hak pendidikan yang mestinya kami terima kala usia Republik ini sudah 71 tahun. Namun, daripada mengeluh, kupikir ini bisa jadi solusi sementara bagi anak-anak di kampung yang haus informasi. Sebulan sekali kami mengadakan reading group Max Havelaar. Biasanya kalau ada Pak Ubay, kami reading group Max Havelaar setiap hari Selasa dan Kamis, setiap jam 4. Max Havelaar itu buku sastra yang diangkat dari kisah nyata pada masa Lebak dijajah oleh Belanda. Saya bisa belajar dari Max Havelaar, bisa tahu sejarah Lebak. Tidak boleh korupsi, mengambil hak orang lain dengan sewenang-wenang. Jadi bisa belajar tentang menjaga lingkungan, tidak mengambil hak orang lain, adil, dan tidak mau dijajah. Adanya kegiatan reading group Max Havelaar, kami lebih senang membaca, karena dengan membaca kita bisa tahu banyak hal. Aku suka membaca karena buku adalah jendela dunia. Dari membacalah kita tahu banyak hal. Sebelum ada Taman Baca sih nggak pernah sering berkumpul sama teman, belum bisa baca. Terus bahasa Indonesia pun belum terlalu lancar. Ya, aku jadi gemar membaca semenjak ada Taman Baca Multatuli. Teman-teman yang lain sama. Suka
kesininya tiap piket, kadang main, dan kadang kesini juga ada ini reading sama Pak Ubay. Bayu suka baca buku. Biasanya buku apa aja yang dibaca? Buku Makaplar, Saja Dinda, komik, buku membawa jembatan ilmu, dan membawa kitab pintar. Lumayan sering. Iya, aku sering datang ke sini. Biasanya main catur, main congkrak. Selain kegiatan reading group Maksaplar, kami juga ada kegiatan lain. Salah satunya adalah menulis catatan harian dan catatan perjalanan. Pendidikan. Jika aku hidup tanpa pendidikan, aku tidak akan sempurna dan tidak akan terdiam seperti ini. Saat pendidikan ada, aku hidup lebih sempurna dibandingkan sebelumnya. Sekarang hidup ini sudah bangkit untuk menggapai apa yang aku inginkan dan menggapai apa yang aku cita-citakan. Selama ini hidupku jauh lebih baik karena pendidikan ada di hidupku. Jika pendidikan tidak ada, hidup tidak akan sempurna. Indonesia, engkaulah negaraku, engkaulah tempat kelahiranku, engkaulah tempat tinggalku. Bagiku, engkaulah surgaku, jiwa dan ragaku untuk Indonesiaku. Semua akan kulakukan demi Indonesiaku. Engkaulah negara yang sempurna untukku. Kadang-kadang di malam hari kami suka nonton bareng. Biasanya kita nonton film yang bertema pendidikan. Dan kita bisa mempelajari meskipun dengan keadaan terbatas. Tapi kita tidak boleh menyerah untuk menuntut ilmu. Pernah kubaca informasi, bukan hanya kampungku saja yang ada di tengah keterbatasan. Banyak malah yang lebih jauh tertinggal. Bagaimanapun itu, semoga kelak semua anak di pelosok manapun terjamin haknya tersentuh pendidikan. Di ulang tahun Indonesia yang ke-71, harapanku di kampungku ada sekolah SMA. Dan suatu hari nanti aku bisa menjadi salah satu pengibar bendera di gedung Istana Merdeka. Sekian dulu surat kecilku untuk Bapak Presiden Republik Indonesia. Salam hormat, anak-anak Multatuli Ciseel.